Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rega Sakti Abdul Rasid dari Politeknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang ada di komputer dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar sistem yang ada di komputer. Kita langsung ke soal nomor 1. Jelaskan apa itu kegunaan bus dalam sistem informasi. Nah, sebuah bus dalam sistem informasi adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus. Nah, di kedua ini ada apa saja memori yang termasuk memori internal dan memori eksternal. Nah, memori internal ini adalah penyimpanan yang tertanam dalam suatu komputer, contohnya hard disk. Nah, kalau memori eksternal ini adalah sistem penyimpanan tambahan, contohnya memory card, flash disk, CD, disket, atau DSB. Yang ketiga, jelaskan hierarki memori. Nah, hierarki memori atau memori hierarki ini dalam arsitektur komputer adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Secara umum, hierarki memori terdapat dua macam, yakni hierarki memori tradisional dan hierarki memori kontemporer. Nah, lanjut yang keempat, jelaskan perbedaan RAM dan ROM. Nah, RAM merupakan memori yang tersedia untuk sistem informasi, program, dan digunakan untuk menjalankan proses komputer saat sedang berjalan. Nah, sementara itu, kalau ROM adalah read-only memory. Pengertian dari ROM adalah merupakan memori yang ada di komputer untuk bisa dijalankan saat akan menjalankan proses booting up komputer, dan biasanya proses akan berjalan sesuai dengan instruksi yang ada di komputer. Selanjutnya jelaskan apa itu memori volatil dan non volatil. Nah, memori volatil ialah media penyimpanan atau memori datanya dapat ditulis dan dihapus, tapi data itu akan hilang saat komputer mati atau kondisi power off. Komputer membutuhkan satu daya listrik dalam mempertahankan memorinya, jadi volatile memory ini datanya akan hilang bila PC-nya mati dan tidak ada aliran listrik ya. Nah, yang kedua ada non-volatile. Nah, non-volatile ini adalah media penyimpanan memori yang datanya dapat ditulis serta dihapus, tetapi data akan tetap ada walaupun laptop atau komputer PC dalam keadaan mati atau off, serta tidak membutuhkan satu daya. Kebalikannya, volatile memori ini dikenal dengan temporary memory. Selanjutnya jelaskan. Yang keenam ini ada jelaskan maksud dari memori erasable dan non erasable. Memori erasable adalah data yang dapat dihapus untuk kemudian bisa diisi ulang, contohnya EEPROM. Yang kedua EEPROM. Yang ketiga flash memory. Nah, jika non-erasable adalah data tidak dapat lagi dihapus. Media ini mono-use, sekali pakai. Salah isi data berarti harus dibuang, ganti media yang baru lagi, tidak bisa dipakai. Contohnya ROM, read-only memory, PROM, programmable ROM, seperti itu. Nah, yang ketujuh ada jelaskan apa itu EEPROM, EEPROM, flash memory, SRAM, DRAM, beserta contoh bentuk fisiknya. Nah, yang pertama ini ada EEPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory, adalah jenis memori chip yang menyimpan data ketika satu daya dimatikan. Nah, selanjutnya ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, adalah sejenis chip memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lain untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronik tersebut yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan, seperti tabel kalibrasi atau konfigurasi perangkat.
Selanjutnya ada DRAM. Nah, DRAM adalah singkatan dari Dynamic Random Access Memory. DRAM menggunakan sel memori atau memory cell yang terdiri dari kapasitor dan transistor untuk menyimpan setiap bit data. Selanjutnya ada SRAM. SRAM adalah singkatan dari Static Random Access Memory. SRAM tidak memerlukan refresh secara berkala sehingga kecepatan aksesnya menulis dan membaca lebih tinggi dari DRAM. Selanjutnya yang terakhir ada flash memory atau memory flash, merupakan pengembangan dari teknologi EEPROM. Data dapat ditulis maupun dihapus sesuai dengan keinginan penggunanya. Flash memory biasanya digunakan untuk kartu memori, SD card, memory stick, dan USB flash drive, thumb drive. Nah, ini contoh gambar bentuk fisik EEPROM, ini bentuk fisik flash memory, ini bentuk fisik EEPROM, ini bentuk fisik SRAM, selanjutnya ini bentuk fisik DRAM. Yang ke-8 itu jelaskan apa itu cache memori. Nah, cache memori adalah memori yang memiliki ukuran yang kecil dan bersifat sementara. Cache memori disebut juga dengan RAM cache. Cache memori juga berfungsi untuk menyimpan data. Kelebihan dari cache memory adalah memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Nah, 9, jelaskan apa itu BIOS. BIOS adalah sebuah sistem dalam sebuah perangkat komputer yang erat kaitannya dengan operasi-operasi dasar. BIOS merupakan akronim dari Basic Input Output System. Nah, BIOS ini dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang ditanamkan ke dalam perangkat komputer dan berfungsi mengatur fungsi dasar yang disematkan kepada perangkat komputer tersebut. Nah, yang terakhir, bagaimana proses membaca dan menulis ke memori. Nah, membaca data. Semua data dan informasi yang disimpan di dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Coba saja bandingkan kecepatan loading membuka file atau program saat pertama kali diakses dengan saat file baca. Pengertian file seperti itu, atau program tersebut telah dibuka sebelumnya. Saat program atau file dibuka, maka data dibaca dan disimpan dalam RAM sementara, sehingga akan lebih cepat dibuka kembali ketika komputer belum di shutdown. Nah, selanjutnya RAM juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program di dalam komputer sedang dijalankan. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, misalnya membuat makalah, maka komputer akan menyimpan data sementara. Namun data tersebut harus disimpan secara permanen untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan karena hal-hal yang tak terduga. Misalnya listrik padam atau lonjakan arus listrik yang kurang atau tidak stabil. Nah, terima kasih. Berikut penjelasan mengenai sistem yang ada di komputer beserta jawabannya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.